Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Munawaroh, NIM C1C0181143. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Rumusan masalah. 1. Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? 2. Bagaimana perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional? 3. Apa saja jaringan pertanggungjawaban? 4. Apa saja jenis pusat pertanggungjawaban? 5. Bagaimana korelasi struktur organisasi? 6. Bagaimana menetapkan pertanggungjawaban? 7. Bagaimana perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban? 8. Apa asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban? Akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Siegel dan Marconi tahun 1989, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau laporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban, di mana tiap-tiap pusat tanggung jawab itu dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpinnya. Secara umum, akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis itu dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi tersebut. Adapun tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi tahun 2001 yaitu untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. 2. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional itu mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individu. 3. Jaringan pertanggungjawaban. Suatu organisasi itu diharapkan mampu menjelaskan hubungan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individu, jaringan organisasi atau pertanggungjawaban. Secara ideal, mampu menggambarkan bagaimana masing-masing fungsi itu dapat mengelola input untuk menghasilkan output secara efisien. 4. Jenis pusat pertanggungjawaban. 1. Pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban. Contoh, pusat pendapatan meliputi departemen pemasaran, pusat distribusi, bagian barang jualan di toko serba ada. 2. Pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Itu manajer bertanggung jawab atas pusat biaya, memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. 3. Pusat laba adalah suatu segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. 4. Pusat investasi. Manajer pusat investasi itu bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian dan pendapatan dan biaya. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aktiva. 5. Korelasi struktur organisasi. 1. Struktur vertikal. 2. Struktur horizontal. 3. Pemilihan struktur. Struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi itu dibagi menjadi fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan itu diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. 2. Struktur horizontal. Struktur ini dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Masing-masing wakil direktur itu mengendalikan suatu pusat laba atau investasi daripada pusat pendapatan atau pusat biaya fungsional. 3. Pemilihan struktur. Jadi struktur yang dipilih akan mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban, yaitu pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. 6. Menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya adalah membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keberlakuan adalah dengan menggambarkan pertanggungjawaban. Faktor yang paling penting dalam menggambarkan pertanggungjawaban adalah masalah
tingkat diskresi dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan guna melaksanakan fungsi atau tugas yang didelegasikan. Para manajer segmen itu sebaiknya hanya dimintai pertanggungjawaban atas faktor-faktor yang mereka kendalikan. 7. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Setelah struktur network dari pertanggungjawaban ditetapkan, maka dilakukan perencanaan akumulasi data elemen cost dan revenue. Keduanya ada dalam anggaran dan dalam akumulasi hasil aktual. 1. Responsibility budget atau anggaran pertanggungjawaban. Secara kronologis, kita akan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan pendapatan dalam segmen network. Hal ini akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja karyawan dengan unit organisasi. 2. Data accumulation. Akumulasi data merupakan fasilitas perbandingan secara periodik dari berbagai macam rencana anggaran. Ada 3 dimensi dari pengklasifikasian anggaran biaya dan pendapatan selama proses akumulasi. 1. Cost itu diklasifikasikan oleh pusat pertanggungjawaban, pusat yang dari controllable dan non-controllable. Kemudian tipe cost atau line item seperti gaji lainnya yang terdiri dari perlengkapan bahan baku dan sewa. 3. Responsibility reporting atau pelaporan pertanggungjawaban. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau laporan kinerja. Laporan merupakan suatu media untuk melaporkan biaya yang dikontrol, pengukuran efisiensi manajemen, serta pencapaian tujuan. Terakhir, asumsi keberlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Rencana pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan semuanya berdasarkan pada asumsi operasi dan perilaku manusia termasuk 1. Manajemen by exception atau MBE atau manajemen berdasarkan perkecualian, yaitu adanya kecukupan kontrol operasi yang efektif. MBE itu sangat efektif untuk mengatur dan mengontrol aktivitas organisasi. Manajer harus berkonsentrasi pada deviasi anggaran atau tujuan dasar. 2. Manajemen by objective atau MBO atau manajemen berdasarkan tujuan. MBO itu memberi fasilitas kepada manajer dan bawahannya untuk memformulasikan tujuan dan aktivitas untuk pusat pertanggungjawaban. MBO memfasilitasi keinginan untuk tidak didominasi dengan memberi manajer dan bawahannya sebuah kesempatan untuk secara bersama merumuskan pencapaian dan kegiatan bagi pusat tanggung jawab masing-masing. 3. Itu coincidence between responsibility network and organizational structure atau kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban itu mengasumsikan pengendalian organisasi itu meningkatkan melalui penciptaan sebuah jaringan pusat bertanggung jawab yang selaras dengan struktur organisasi. Selanjutnya, acceptance of responsibility atau penerimaan tanggung jawab. Unsur yang terpenting dalam keberhasilan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban itu menerima tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepadanya dengan layak dan kesediaan mereka melaksanakannya. 5. Capability of inducing cooperation atau kapasitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban itu mampu meningkatkan kerjasama organisasi yang memperlihatkan para manajer bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga menunjukkan tingkat loyalitas mereka, kemampuan mereka dalam membuat keputusan mereka sendiri dalam kerangka tanggung jawab yang didelegasikan kepada mereka. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.